Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah yang kita mulai bulan lalu. Minggu lalu maksud saya. Ya, The Covenant of Fruitfulness atau perjanjian hidup berbuah lebat. Nah, kali ini dalam bagian yang kedua dari seri khotbah ini saya akan bagikan satu pesan firman Tuhan yang judulnya dari akar ke buah. Karena bicara tentang berbuah, itu yang sangat menentukan juga adalah akarnya. Jadi akar menentukan buah. Kalau kita hidup mau berbuah, kita harus memperhatikan akar kita. Amsal 12 ayat yang ke-12. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar apa? Mendatangkan hasil. Hasil itu sama dengan buah. Jadi kalau akarnya benar, maka hidupnya akan berbuah. Doa saya hidup saudara berbuah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Itu sebabnya miliki akar yang benar. Karena kalau akarnya nggak benar, sukar untuk kita bisa berbuah. Sukar untuk kita menghasilkan buah-buah yang memuaskan. Kita baca Markus 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera apa? Tumbuh. Jadi bisa tumbuh ternyata. Karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena apa? Tidak berakar. Jadi ternyata benih kalau enggak berakar bisa sesaat bertumbuh tapi tidak bisa berbuah. Kenapa? Karena Alkitab ngomong tidak berakar. Demikian pula di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak berakar, susah untuk punya hidup yang berbuah. Susah untuk hidup kita jadi produktif. Jadi mari kita pastikan melalui firman Tuhan ini, di dalam setiap aspek hidup kita berakar. Berakarnya benar. Kita baca 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, perhatikan kalimat terakhir ini penting. Akan berakar pula ke bawah. Berakar pula ke bawah. Jadi itu yang pertama harus terjadi. Berakar pula ke bawah dan berikutnya apa? Menghasilkan buah ke atas. Banyak orang kalau melihat hidup teman yang lain atau orang yang lain, kita seringkali hanya kepingin melihat di atasnya, setelah dia naik ke atasnya. Indahnya, tapi nggak ngerti untuk semua yang naik ke atas itu, berbuah ke atas itu, terlebih dahulu harus berakar ke bawah. Jadi nggak banyak orang pay attention, memperhatikan apa yang terjadi di bawah. Kita cuma ingin fokusnya ngelihat yang di atas, karena itu banyak orang nggak membangun yang di bawah. Itu sebabnya nggak pernah berbuah ke atas. Mulai hari ini doa saya, semua kita di tempat ini berbuah, buah kita lebat, bahkan 100 kali lipat, hidup kita produktif dan menyukakan hati Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan. Karena itu milikilah hidup yang apa? Berakar. Hidup kita harus berakar. Berakar itu bicara tentang apa sih? Kan kita sudah ngerti, berakar menentukan berbuah. Akar itu bicara tentang komitmen. Anda boleh perhatikan untuk semua orang di bidang apapun yang berbuah lebat, pasti komitmennya kuat.
Kalau saudara memperhatikan pernikahan yang berbuah lebat, pernikahan yang harmonis, pernikahan yang bahagia, saya yakinkan saudara, itu bukan pas kebenaran, menikahnya pas milihnya benar, terus kemudian happily ever after. Berbahagia selamanya. No, di dalam sebuah pernikahan yang bahagia, ada komitmen yang kuat. Ketika badai terjadi di dalam rumah tangga, ada ini, ada itu, tapi komitmennya kuat, dan melalui komitmen yang kuat itu, maka di babak berikutnya muncul buah-buah yang manis di dalam pernikahan, buah-buah yang manis di dalam keluarga. Kalau saudara ketemu sama pengusaha yang berhasil, Anda harus ngerti bahwa untuk setiap keberhasilan itu, ada akar komitmen yang kuat. Saya yakinkan saudara, dia pasti sudah melalui kesulitan ini, kesulitan itu, badai ini, badai itu. Yang di saat yang lainnya angkat tangan, di saat yang lainnya menyerah, tapi dia tetap bertahan, dia tetap berjuang, dia pantang menyerah, dia lakukan yang terbaik. Dan sampai di satu titik terobosan terjadi. Artinya untuk terobosan terjadi, kemenangan terjadi, artinya untuk sebuah bisnis berbuah-buah dengan lebat, tiba-tiba bermultiplikasi luar biasa, dibutuhkan momen di dalam hidupnya untuk apa? Berakar. Ada yang namanya komitmen. Perlu yang namanya komitmen. Anda mau di bidang apapun, kita butuh yang namanya komitmen. Butuh akar komitmen yang kuat. Di masa pandemi ini juga sama. Ketika pandemi datang, resesi datang, ini goncangan besar terjadi. Saya ketemu sama pengusaha-pengusaha yang survive, bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa berkemenangan. Dari orang-orang yang bicara sama saya itu, banyak dari mereka masuk dalam kategori bisnisnya yang paling terdampak. Tapi waktu di awal susah, mereka enggak menyerah. Yang lainnya ketakutan, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang. Dan sekalipun mereka harusnya terdampak paling parah, tapi justru di momen sekarang ini mereka melejit paling tinggi. Untuk semua kesaksian itu butuh yang namanya komitmen. Butuh yang namanya akar komitmen. Doa saya, jemaat keluarga Allah di tempat ini adalah jemaat yang berakar. Akarnya bukan akar yang biasa. Akarnya akar yang kokoh, akar yang dalam, akar yang kuat. Apapun boleh terjadi, kita pantang menyerah. Kita tetap berjuang. Kita tetap berdiri kokoh di dalam iman. Dan saya percaya terobosan pasti terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara boleh lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sangat luar biasa di dalam pelayanannya. Melalui pelayanan Rasul Paulus ini Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Gereja-gereja dibangun. Pemimpin-pemimpin muda dibangkitkan. Bahkan 2/3 dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi boleh dikatakan Rasul Paulus ini adalah the most productive. Adalah yang paling produktif di antara rasul-rasul yang lain. Ini adalah Rasul Paulus. Apakah itu kebetulan? Oh ya pas kebetulan. Keberuntungan tiba-tiba dia bisa berbuah lebat. No, untuk semua hidup yang berbuah lebat ada komitmen yang kuat. Mari kita lihat komitmennya seperti apa. Komitmen Rasul Paulus di dalam pelayanan bagaimana? Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow. Anda bisa lihat di sini.
Jangankan waktu, jangankan tenaga. Dia ngomong gini, nyawaku pun tidak aku hiraukan sedikit pun. Asal tugas yang Tuhan Yesus berikan kepadaku, aku selesaikan. Asal di dalam pertandingan iman ini, aku sampai garis finish. Asal rencana Tuhan dalam hidupku tergenapi. Itu sebabnya di saat yang lainnya mundur, Rasul Paulus tinggal seorang diri yang maju tak gentar. Kokoh bertahan, menghadapi aniaya, menghadapi rintangan, menghadapi persoalan, kapal karam, penjara, fitnah. Menghadapi semua kesulitan yang bisa dibayangkan terjadi, dia alami semuanya itu. Tapi dia pantang menyerah. Jenis komitmen yang seperti itu yang membuat pelayanannya berbuah lebat. Saya mau ngomong sama saudara, karena saya rasakan di hati saya, sementara saya ngomong pas bagian ini, akan ada orang-orang di tempat ini. Tahun ini hidup saudara akan dibuat berbuah lebat yang belum pernah Anda alami di tahun-tahun sebelumnya. Tapi justru di momen saat ini, 2021, ini akan menjadi rekor baru Anda berbuah lebat di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu miliki akar yang kuat. Kalau saudara miliki akar yang kuat seperti Rasul Paulus, maka Anda tidak akan terhentikan oleh apapun juga. Yang lainnya menyerah, yang lainnya berhenti, tapi Anda terus maju. Anda ngerti apa yang harus Anda lakukan. Anda kokoh di dalam keyakinan saudara, di dalam iman saudara. Komitmenmu tidak tergoncang oleh apapun. Karena itu saat yang lainnya sudah angkat tangan, Anda yang bertahan satu-satunya, Anda pemenangnya. Di sini semuanya tanpa terkecuali Anda pemenang. Anda lebih dari pemenang. Tuhan pakai saudara lakukan perkara-perkara yang besar. Kita kasih tepuk tangannya, mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi perdalam akarmu, komitmenmu, melalui semuanya ini. Ya, melalui pelayanan ini, melalui perjalanan iman saudara, melalui tantangan, melalui badai, melalui masalah dalam hidup saudara. Saya rasakan saat ini ketika saya ngomong begitu, ada sebenarnya yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda menghadapi masalah besar, Anda berpikir Anda sudah mau menyerah, Anda mau tinggalin semuanya. Tapi hari ini pesan firman Tuhan buat saudara, miliki akar komitmen yang kuat. Memang gak mudah, orang kalau miliki akar komitmen yang kuat itu gak mudah. Tapi akhirnya Anda yang akan dibuat berbuah lebat. Ya, karena dalam hidup selalu ada tantangan, ada rintangan. Tapi yang bertahan sampai pada akhirnya, dia yang berkemenangan. Wow, semuanya pemenang di tempat ini. Amin, haleluya. Jadi miliki akar yang kuat. Nah, kali ini saya akan lebih fokus untuk membagikan kepada saudara tentang akar yang perlu kita bangun di dalam kehidupan rohani kita. Ya, kita sudah bicara tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang keuangan dan macam-macam di bulan-bulan kemarin. Tapi sekarang saya ingin ajak saudara untuk fokus membangun akar komitmen saudara di dalam kehidupan rohani. Kenapa? Karena ini senternya. Karena apa yang kelihatan Alkitab ngomong telah terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Berarti yang jasmani terjadinya dari yang rohani. Kalau yang rohaninya mengalami breakthrough, maka dalam hidup jasmani saudara, terobosan besar pasti terjadi. Oke, jadi kita mau fokus sama yang rohani dulu. Dan ini ada dua dimensi yang saya mau bagikan sama saudara. Yang pertama, miliki komitmen untuk tertanam di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Tolong perhatikan baik-baik. Alkitab ngomong mereka apa? Ditanam di bait Tuhan. Berarti ada yang menanam mereka. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda bisa tertanam dalam sebuah gereja lokal, di dalam bait Tuhan, Tuhan sendiri yang menanam saudara. Amin. Karena kita mau kita ditanam. Mereka yang ditanam. Ditanamnya bukan di luar. Ditanamnya di dalam bait Tuhan. Jadi di dalam kehidupan rohani kita, supaya kita berbuah lebat, kita perlu ditanam. Kita perlu tertanam di dalam bait Tuhan. Tuhan yang akan menanam setiap dari kita di dalam satu gereja lokal, satu bait yang dipilih oleh Tuhan. Supaya kita berakar, supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah-buah lebat di dalam kehidupan rohani kita. Saya lanjutkan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kalau ditulis pada masa tua pun masih berbuah, berarti baru mulai berbuah sesudah tua atau sejak dia tertanam, sejak muda sudah berbuah. Sejak tertanam, sejak muda sudah berbuah, tapi sampai tua pun masih berbuah. Setiap orang di tempat ini enggak peduli berapapun usia saudara, Tuhan akan membuat hidup saudara produktif, berbuah seumur hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari lihat, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi apa? Gemuk dan segar. Ya, kadang-kadang Alkitab bahasa Indonesia, karena kosakata bahasa Indonesia itu sebenarnya sedikit ya. Kalau Anda bandingkan dengan berbagai macam bahasa, bahasa Indonesia itu terhitung bahasa yang kosakatanya terbatas. Makanya ketika diterjemahkan kadang-kadang kurang pas di sini ditulisnya menjadi gemuk dan segar. Tapi kalau sudah perhatikan di bahasa aslinya, ya saudara akan menemukan bahwa sebenarnya di ayat ini pada bagian terakhir, ya lebih cocok diterjemahkan, yaitu menjadi subur dan segar, mekar dan segar. Jadi dari muda sampai tua berbuah lebat. Ketika sudah tua pun bukannya layu kering, tetapi masih segar dan mekar. Doa saya seperti itu berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang di tempat ini. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan membuat Anda berbuah lebat. Sampai masa tua pun tetap segar dan mekar. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Tapi ini terjadinya untuk mereka yang ditanam di dalam bait Tuhan. Kenapa kok kita ditanam di dalam bait Tuhan, di dalam gereja lokal? Terus kemudian kita bisa menikmati berkat yang seperti ini. Hidup kita bisa berbuah lebat. Apa hubungannya? Hidup yang produktif, hidup yang berbuah dengan ditanam di bait Tuhan. Sederhana, karena ketika kita ditanam di dalam bait Tuhan, kita akan menerima impartasi spiritual blessing. Berkat-berkat rohani. Salah satunya sepanjang firman Tuhan ini ketika disampaikan. Satu sisi Anda terima teaching. Anda terima pengajaran. Anda terima rema. Tapi Anda juga terima blessing. Dari tadi ya deklarasi blessing demi deklarasi blessing diberikan. Anda harus ngerti, kayaknya itu biasa, tetapi dampaknya luar biasa. Sama seperti kayak tanaman. Tanaman, saudara nggak usah kasih pupuk, sama tanaman Anda taruh pupuk, produktivitasnya sama apa beda? Beda. Orang berpikir kan cuma tanah, pupuk kan kayaknya juga cuma tanah, nggak ada apa-apanya. Tapi pupuk itu yang membuat hidupnya berbuah lebat. Saya mau ngomong sama saudara, Anda hari Minggu
datang ke gereja, ke bait Tuhan, Anda terima impartasi demi impartasi, demi impartasi. Sepanjang minggu saudara, Anda akan dibuat segar, Anda akan dibuat mekar, hidupmu akan dibuat berbuah lebat. Dan buahnya banyak, buahnya manis. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ketika kita ditanam dalam bait Tuhan, kita tuh terima spiritual blessing. Kita terima makanan roh buat spirit kita. Kita itu punya komunitas keluarga rohani. Anda perhatikan kalau orang saudara mau ditanam oleh Tuhan di dalam bait Tuhan, hidupmu diluruskan. Anda lihat, kalau saudara ditanam di dalam bait Tuhan, kadang-kadang hidup kita kalau sendiri ya sebagai manusia, kita tuh banyak godaannya. Kadang bisa menyimpang ke kanan, bisa menyimpang ke kiri. Tapi kalau kita mau ditanam dalam bait Tuhan, hidup kita, jalan hidup kita diluruskan sama Tuhan. Dan saudara ketika ditanam di dalam bait Tuhan, maka kita akan terima warisan iman yang ada di dalam keluarga rohani itu. Kita terima di dalam hidup kita. Jadi beda antara tertanam dan tidak tertanam. Anda lihat Daud sampai masa tuanya segar dan mekar, penuh kemuliaan. Anda lihat Bapak rohani kita Pak Obaja, sampai masa tuanya Anda bisa lihat enggak menjadi layu dan kering. Tapi semakin segar dan mekar. Semakin Tuhan sertai dengan pengurapan. Tuhan berikan visi yang semakin besar. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Anda lihat Pastor I.E. Adeboye sampai umurnya sudah hampir 80 tahun. Sebentar lagi, enggak tahu, mungkin tahun ini. 80 tahun. Tapi tidak menunjukkan tanda-tanda slowing down, melambat. No, semakin tua semakin bersinar. Karena orang di dalam Tuhan terima impartasi spiritual blessing seperti itu. Hidupnya akan jadi segar dan mekar. Ya, justru Pastor Adeboye ini justru di usia momen final dalam hidupnya semakin buahnya lebat. Banyak orang berpikir kalau sudah sampai usia tertentu pensiun, sudah ganti yang muda. No. Selama nafas ini Tuhan kasih. Artinya Tuhan kasih kesempatan berbuah lebat. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup artinya berbuah lebat. Jadi Anda ada di dunia ini bukan untuk pensiun. Kita di dunia ini untuk berbuah lebat. Dan melalui hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Kerajaan Allah diperluas. Amin. Haleluya. Jadi berakar di dalam bait Tuhan. Mungkin Anda tanya gimana caranya berakar di dalam bait Tuhan. Nomor 1, berusahalah tertanam sedini mungkin. Seawal mungkin. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Sejak dari kecil, saya sudah dikondisikan untuk tertanam dalam gereja sedini mungkin. Sejak dari kecil orang tua saya sudah mendidik saya untuk harus beribadah. Jadi bukan sekedar harus sekolah. Sekolah harus. Tapi ibadah lebih harus. Wow. Itu tertanam itu. Itu tertanam itu dalam bait Tuhan. Sejak dari kecil saya sudah diarahkan dan dilatih untuk saya terlibat di dalam melayani Tuhan. Punya hati untuk ikut ambil bagian di dalam memperluas kerajaan Allah. Memajukan pekerjaan. Sejak dari kecil, sementara orang tua saya masih jadi pengusaha. Zaman itu Pak Obaja masih jadi bisnismen. Tapi saya sudah dididik untuk saya itu mengembalikan persepuluhan. Untuk saya memberikan persembahan. Sejak dari kecil, saya sudah diajari untuk setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi dalam hidup saya itu, sejak dari kecil saya terus menerima aliran-aliran spiritual blessing itu mengalir. Dan saya bersyukur oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan.
Dari waktu ke waktu Tuhan terus membuat hidup saya berbuah dan semakin berbuah. Karena itu sekarang giliran saya gantian mendidik anak-anak saya sejak dari kecil sudah tertanam dalam bait Tuhan. 3 anak saya, Jessica, Gaby, sama Jane. Saya upayakan begitu rupa. Untuk mereka itu tertanam dalam bait Tuhan. Apa yang sudah dilakukan orang tua saya kepada saya, sekarang ganti saya lakukan kepada anak-anak saya. Saya berdoa buat keluarga-keluarga muda di tempat ini, Anda juga kerjakan itu buat anak-anak saudara. Amin. Tanamkan keluarga saudara di dalam bait Tuhan. Maka blessing itu akan menyertai hidupmu. Alkitab ngomong sampai masa tua masih berbuah lebat. Segar dan mekar. Kalau kita lakukan itu buat anak-anak kita. Yang masih kecil di Kids Impact. Yang remaja teens. Yang kaum muda, youth impact. Kalau kita tanamkan itu, saya yakin Tuhan akan bangkitkan generasi baru yang terus sepanjang hidupnya segar, semakin segar, berjalan makin lama makin tua, makin lama makin kuat, menghadap Tuhan di Sion, mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Tapi butuh tertanam. Yang kedua saya mau ngomong sama saudara, bahkan ini sebuah dorongan ya buat Anda semua. Kalau saudara merasa Tuhan mau tanam saudara di dalam gereja lokal ini, dalam bait Tuhan ini, saya mau dorong saudara daftarkan diri saudara jadi anggota gereja. Ya, kita perlu untuk mendaftarkan diri kita jadi anggota gereja. Ya mungkin saudara tanya, apa pentingnya, apa perlunya? Kan yang penting saya ibadah aja. Tapi kita perlu terlibat di dalam sebagai member, sebagai anggota jemaat keluarga Allah. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 17. Anda perhatikan. Tetapi siapa yang apa? Siapa yang apa? Mengikatkan dirinya pada Tuhan. Berarti bicara tentang relationship sama Tuhan, butuh yang namanya apa? Ikatan. Anda harus ngerti, di zaman sekarang ini banyak orang gak suka ikatan. Mengikatkan dirinya, gak suka. Kalau bisa bebas saja. Bebas saja. Ya tinggal bersama, tapi gak menikah, bebas saja. Sama-sama bebas. Tapi firman Tuhan mengajarkannya bukan bebas liar seperti itu. No. Tapi kita perlu mengikatkan diri kita. Ditulis di sini, tetapi siapa yang mengikatkan, bukan bebas-bebasan sama Tuhan. Yang penting saya masih orang Kristen. Tapi bebas-bebas ya serelanya saya, semaunya saya. No. Ditulis barang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Jadi ada ikatan. Maka menjadi apa? Satu roh dengan Dia. Jadi kalau ada ikatan, maka jadi satu. Dengan Tuhan seperti itu, demikian pula kalau kita mengikatkan diri dengan satu gereja lokal, satu keluarga rohani, satu bait Tuhan, maka kita jadi satu keluarga. Bukan lagi orang asing, bukan lagi bagian di luar. Tapi jadi satu keluarga. Karena sudah jadi satu keluarga, sekarang warisan iman, berkat yang Tuhan berikan untuk keluarga itu, Anda bisa terima impartasinya dalam hidup saudara. Yes. Ya. Karena ada bagian keluarga, ada bagian untuk orang luar. Benar apa tidak? Saudara baik sama orang luar, tapi bicara tentang warisan, itu bagian dari keluarga. Doa saya Anda bukan terima blessing untuk orang luar saja. Tapi lebih dari itu, saya berdoa semua berkat yang terbaik di dalam keluarga Tuhan, di dalam bait Tuhan, diimpartasikan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya dorong saudara daftarkan diri. Nanti seusai ibadah ini, daftar KTA. Nah ini. Ya join keluarga Allah.
Nanti di sebelah sana, di daerah Kids Impact itu ada booth yang Anda bisa datang dan mendaftarkan diri saudara ya untuk mendapatkan KTA, kartu tanda anggota keluarga Allah. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tetap setia tertanam. Kalau saudara sudah ditanam Tuhan di dalam satu keluarga rohani, tetaplah setia tertanam di situ. Mungkin saudara tanya sama saya, Pak, kalau gitu apakah berarti nggak boleh pindah gereja? Jawaban saya boleh. Dan itu akan terjadi di gereja manapun selalu ada yang namanya perpindahan jemaat, tidak terelakkan. Jadi pindah gereja boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh pindah gereja. Kenapa enggak boleh? Sederhana. Karena kalau kita pindah-pindah susah untuk berakar. Anda perhatikan tanaman. Kalau sebentar terus kita pindah, sebentar kita pindah, sebentar kita pindah. Bisa enggak tertanam? Enggak bisa. Bukan berarti enggak boleh dipindah. Cari yang cocok, pindah boleh. Tapi kalau sudah belajar untuk konsisten. Karena itu yang membuat kita bisa berbuah dengan lebat di dalam hidup kita. Doa saya, saudara berbuah dengan lebat dalam hidup saudara. Doa saya, kita semua berakar dengan kuat di dalam hidup kita. Jadi ini yang saya mau bagikan. Dimensi pertama, komitmen di dalam kehidupan rohani kita adalah komitmen di dalam bait Tuhan. Yang kedua, komitmen berakar di dalam Tuhan sendiri. Ini source-nya, ini yang sumbernya, ini yang utama. Saya berdoa saudara semua, orang-orang yang akarnya, komitmennya di dalam Tuhan. Bukan di luar, bukan di dalam dunia. Bukan akarnya pada harta, pada dosa. Tapi semuanya kita, akar hidup kita pada Yesus. Boleh katakan amin. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah, perhatikan kalimat berikutnya, itu fokus kita. Ditulis di situ, aku adalah tunas. Yesus ngomong aku adalah tunas. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya ditulis I am the root. Aku adalah akar. Jadi akar sejati sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Karena itu berakarlah di dalam Yesus. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Berakar di dalam Yesus. Maka saudara akan bisa berbuah dengan lebat. Sekarang pertanyaannya gimana caranya kita berakar di dalam Yesus? Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini ayat terakhir. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa apa? Tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ini kuncinya nih. Ia berbuah banyak. Anda mau berbuah banyak? Dalam kehidupan rohani, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan. Siapa mau berbuah lebat di dalam nama Tuhan? Semuanya? Yesus ngomong, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kuncinya tinggal. Tinggal itu bahasa Inggrisnya abide. Menetap. Ini dalam bahasa aslinya meno. Artinya konsisten. Terus ada di situ. Lawannya adalah nomaden. Nomaden itu pindah. No, kita sama Tuhan jangan nomaden. Kita sama Tuhan harus permanen. Boleh katakan amin, saudaraku. Jangan hari Minggu Tuhan, Senin sampai Sabtu hantu. Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudis. Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu halelupa. Itu enggak tinggal. Kita mau sama Tuhan permanen, boleh katakan amin.
Anda lihat peradaban manusia zaman dulu, waktu masih nomaden, susah untuk berkembang. Karena nggak bisa berakar. Begitu manusia ngerti bagaimana pentingnya untuk berakar. Mereka tinggal tetap di satu daerah. Maka peradaban manusia berkembangnya cepat. Sama seperti kita. Saudara, sekarang ya, saya tanya. Listrik di rumah saudara, Anda maunya biar pet apa konsisten? Internet di rumah saudara, wifi-nya, Anda mau biar pet, on off atau konsisten? Konsisten, kenapa? Kalau kita lagi kerja, lagi meeting, lagi koordinasi, mati lampu, mati internet, signalnya kacau. Kita nggak produktif. Untuk produktif, untuk berbuah lebat, butuh konsisten. Karena itu dalam kehidupan rohanimu, Yesus ngomong, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau Anda mau berbuah banyak, jangan cuma jadi orang Kristen hari Minggu. Sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, terus kita tertuju kepada Yesus. Amin. Kita tinggal di dalam Dia. Di dalam doa, di dalam firman. Dan di situ Tuhan akan memberikan, kalau sudah tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan blessing-nya. Tuhan akan memberikan damainya. Tuhan akan memberikan pengurapannya. Tuhan akan memberikan sukacitanya, penyertaannya. Kalau saudara dapat penyertaannya Tuhan, hikmatnya Tuhan, kekuatannya Tuhan, terus Anda berjuang, gimana caranya perjuangan saudara gagal? Dikasih hikmat, diajarin sama Tuhan, disertai Tuhan, pasti berhasil. Amin. Makanya tinggallah di dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan tinggal dalam kita, pastikan Dia bertahta atas hidup kita. Dia jadi Tuhan yang punya otoritas. Bukan cuma kita ngaku Dia Tuhan, tapi Dia benar-benar memerintah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Artinya dari pihak kita kepada Tuhan ada ketaatan, ada obedience. Kita bagian kita, Tuhan ngomong apa, kita kerjakan. Kita sediakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan punya rencana apa? Tuhan mau pakai waktu kita. Tuhan mau pakai tenaga kita. Tuhan mau pakai talenta kita. Semua yang ada dalam hidup kita. Kita ngomong, ini aku, pakai aku Tuhan. Apakah saudara mau dipakai sama Tuhan? Apakah saudara bisa dipakai sama Tuhan? Apakah waktumu, talentamu bisa dipakai sama Tuhan? Itu namanya Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau saudara bisa dipakai untuk rencana Tuhan, rencana Tuhan itu pasti besar. Anda harus ngerti, Anda sedang berhubungan dengan pribadi hebat, pribadi powerful. Kalau Anda berhubungan sama pribadi yang biasa-biasa ya gak ada apa-apanya. Tapi begitu saudara berhubungan sama pribadi yang kapasitasnya besar, Anda nurut aja sama dia, ngikuti rencananya. Hidupmu gak mungkin tetap kecil. Hidupmu akan diperbesar, hidupmu akan di-upgrade, hidupmu akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dan engkau pasti berbuah lebat. Boleh katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Yang mau, mari kita bangkit berdiri. Amin, amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersama. Menyenangkanmu, menyukakan
akan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Ini kunci hidup berbuah lebat. Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal, dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kunci yang pertama untuk kita berbuah lebat dalam hidup kita. Dan itu doa saya buat saudara. Anda berbuah lebat di dalam semua aspek hidup saudara. Dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam semua aspek ada buah-buah yang lebat. Amin. Kuncinya tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Itu sebabnya pastikan ada di dalam Tuhan. Jadi miliknya Tuhan. Itu sebabnya buat saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya Anda melangkah masuk dan tinggal di dalam Tuhan. Anda jadi milik Yesus. Itu langkah pertama yang perlu Anda lakukan. Ini kesempatan terbaik buat saudara. Anda yang mau, mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku jadi milik Tuhan Yesus. Aku jadi milik Tuhan Yesus. Aku mau tinggal di dalam Tuhan. Aku mau tinggal di dalam Dan Tuhan. aku mau berbuah lebat dalam hidupku. Dan aku mau berbuah lebat dalam Aku hidupku. percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita. Kita berdoa. Ganti buat keluarga kita. Buat teman-teman kita yang belum mengenal Yesus, yang perlu diselamatkan. Pakai kami Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kami. Menyelamatkan teman-teman kami. Supaya bukan hanya kami, tapi seisi keluarga kami tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya kami, tapi keluarga besar kami juga tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya kami, termasuk teman-teman kami tinggal di dalam Tuhan. Jadi milik Tuhan. Oh, kami mau Tuhan. Kami mau. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Pakai kami jadi saksi. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang kedua saudaraku, bukan hanya kita tinggal dalam Tuhan, tapi Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Artinya Tuhan bertahta atas hidup kita. Apapun yang Tuhan suruh, kita ngomong, ya Tuhan, aku mau taat. Aku mau ikut rencanamu. Saya belajar memastikan Tuhan nyaman tinggal di dalam saya. Tuhan berkuasa memerintah atas hidup saya. Karena itu setiap firman, setiap rema yang Tuhan kasih, saya berusaha lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan suruh saya mengampuni, saya mengampuni. Kalau Tuhan suruh saya untuk bangun pondok Daud, saya lakukan itu dengan segenap hati saya. Ketika Tuhan suruh saya taburkan benih profetik, dengan sukacita saya kerjakan itu. Apapun itu yang Tuhan suruh. Ketika di masa pandemi Tuhan suruh, ayo buka kembali ibadah onsite. Saya nggak perlu nunggu grafik corona turun dulu. Cukup Tuhan ngomong. Dan itu sudah jadi jaminan yang pasti. Kita jalan dari sejak Juni tahun lalu sampai sekarang konsisten terus. Melangkah mantap. Jadi apapun Tuhan suruh, kita melangkah, kita ngikuti. Tuhan suruh untuk kita naik ke loteng atas, kita naik ke loteng atas. Itu semua yang Tuhan suruh, kita taat, kita taat, kita taat. Siapa di sini yang mau taat? Rema yang Tuhan kasih, siapa yang mau taat? Siapa yang mengikuti rencana Tuhan? Mari saat ini semuanya angkat dua tangan. Katakan, ya Tuhan, Ya Tuhan, ya Yesus, ya Yesus, aku mau belajar taat. belajar taat. Ini aku, Ini aku. pakai hidupku. Mari semuanya berdoa, pakai hidupku. Aku mau nurut rencana Tuhan, ikut rencana Tuhan. Aku mau
pada rencana Tuhan. Apapun rema yang Tuhan berikan, aku mau taat rencana Tuhan. Oralawasya. Pakai aku Tuhan. Pakai waktuku, pakai tenagaku, pakai hartaku, pakai keluargaku, pakai semua yang ada dalam hidupku. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Pakai hidup kami. Haleluya. Menyenangkan, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari yang terakhir, yang terbaik, lambaikan dua tangan. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin.